Renungan Harian Selasa 26 Oktober 2021. Mengasihi anak, Amsal 13 ayat 18 sampai 24. Salam sejahtera. Semoga kita semakin dimampukan Tuhan untuk mengasihi anak dengan memberi teguran yang penuh hikmat dan kasih demi kebaikan anak. Anak yang tidak dididik dengan disiplin yang positif dan ketat sama dengan membenci anak, seperti ungkapan Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Seorang remaja bercerita pada temannya B bahwa ibunya tidak mengasihi dirinya karena yang sering dicari ibu adalah barang yang hilang. Kalau A hilang, tidak dicari. Kemudian B menjelaskan bahwa tidak mungkin ibu A tidak mengasihi A, sebab ibu yang melahirkan dengan susah payah pasti mengasihi A dengan cara ibunya. Ada beberapa anak merasa dirinya tidak dikasihi orang tua karena merasa tidak pernah dimanja orang tua. Ukuran dikasihi orang tua kalau dirinya dimanja. Apakah demikian ukuran orang tua mengasihi anaknya? Mari kita dalami berdasarkan Amsal 13 ayat 24. Menurut Amsal 13 ini, orang tua mengasihi jika menggunakan tongkat dan menghajar anak. Tongkat bukanlah untuk memukul, tapi meluruskan kalau ada jalan yang menyimpang. Seperti gembala menggunakan tongkat untuk meluruskan jalan domba yang menyimpang. Menghajar anak adalah gambaran disiplin yang ketat dan positif, yaitu tanpa kekerasan dan ancaman, berkomunikasi tentang perilaku antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat. Orang tua tidak mengasihi anak jika tidak menggunakan tongkat dan tidak menghajar anaknya, seperti Eli tidak memarahi anaknya yang telah menghujat Allah, dan akhirnya Allah menghukum anak Eli. 1 Samuel 3 ayat 13. Menggunakan tongkat berarti mendidik anak-anak dalam hal kebaikan, mengoreksi apa yang salah, menghargai apa yang sudah benar dilakukan anak. Setiap anak memiliki dosa, melekat kebodohan pemberontakan. Karena itu harus ditegur dengan tongkat yang memberi hikmat dan kasih, dirancang demi kebaikan, bukan tongkat untuk menyiksa orang. Tongkat orang tua gunanya untuk menjauhkan anak-anak dari kejahatan sebelum kebiasaan buruk terbentuk. Orang tua yang tidak mendidik anak-anak sebenarnya membenci anak-anak mereka. Ada orang tua berpikir bahwa kasih sayang dinyatakan dengan membiarkan anak melakukan sesuka hatinya, tidak perlu ditegur, nanti ngambek dan menangis. Orang tua tidak membuat anak-anak menyadari kesalahan-kesalahan mereka, tidak membuat mereka takut untuk melakukan pelanggaran. Orang tua yang tidak menggunakan tongkat dan tidak menghajar anak sebenarnya membiarkan anak-anak mereka masuk ke dalam tangan musuh yang paling jahat, ke dalam penyakit yang paling berbahaya. Itulah maksudnya mereka membenci anak-anak mereka. Tongkat didikan diberikan sepanjang masa pertumbuhan anak agar mengusir kebodohan dalam hati orang muda. Tongkat didikan dilakukan agar meniadakan kebebalan, pemberontakan, dan sikap tidak hormat kepada orang tua. Amsal 22 ayat 15. Kalau anak-anak
tidak diberikan tongkat didikan akan mempermalukan keluarga, terutama ibunya. Amsal 29 ayat 15. Disiplin diperlukan agar anak-anak tidak membentuk sikap yang nantinya akan membawa kehancuran dan kematian. Amsal 19 ayat 18, 23, 13-14. Disiplin iman di dalam keluarga akan membawa kebahagiaan, sebab Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Amsal 13 ayat 21. Disiplin adalah warisan yang baik bagi anak dan cucu. Amsal 13 ayat 22. Ada orang menganggap disiplin sebagai sesuatu yang negatif karena dilakukan dengan emosi, kemarahan sangat keras. Itu sebabnya ada orang tua yang membiarkan anaknya tanpa disiplin. Disiplin adalah suatu proses mengajar yang berlangsung sepanjang waktu agar anaknya menyadari perilaku yang salah dan memperbaikinya. Ada keluarga membiasakan makan bersama dengan orang tua, dan anak-anak bergiliran berdoa makan pada saat mulai makan dan berdoa syafaat setelah makan. Itu juga bagian proses disiplin yang berlangsung terus-menerus sebagai wujud orang tua mengasihi anak-anaknya dengan menggunakan tongkat dan didikan agar anak-anak disiplin dalam kebersamaan dan berdoa. Disiplin itu perlu diajarkan kepada anak-anak dengan pendekatan yang cocok sesuai keunikan masing-masing anak-anak dan umur anak-anak. Banyak cara pendekatan yang perlu dipelajari orang tua dalam mendisiplinkan anak agar sesuai keunikan anak-anak. Mendisiplinkan anak-anak tidak dengan satu pendekatan saja. Ada anak yang gampang dididik, tapi ada anak yang sukar dididik. Masing-masing anak-anak perlu pendekatan yang berbeda-beda. Menanamkan disiplin dilakukan sejak anak lahir sampai dewasa. Disiplin itu berlangsung sepanjang waktu, bukan pada saat anak-anak nakal saja. Sejak bayi, anak-anak sudah diajarkan disiplin, seperti disiplin memberikan minum ASI, disiplin waktu dan tempat dalam memberikan makanan. Anak-anak yang dibiasakan makan sambil jalan-jalan berbeda disiplinnya jika anak-anak makan di meja makan pada waktu yang tetap. Disiplin untuk berdoa dan mendengarkan cerita Alkitab dan ke sekolah minggu. Mengasihi anak berarti mengajarkan anak-anak bertingkah laku yang baik dan menjauhkan tingkah laku yang buruk. Tingkah laku yang baik itu adalah mematuhi permintaan yang masuk akal dari orang tua dan bekerja sama dengan anggota keluarga dan teman. Mau mengerjakan tugas dari sekolah sebelum mengerjakan kesenangan pribadi. Tingkah laku yang tidak baik adalah terus-menerus tidak mau taat pada orang tua, memukul atau mengganggu orang lain, membuat kegaduhan di kelas atau di rumah. Mengasihi anak dimulai dengan membangun hubungan yang baik dengan anak, yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling menanggapi, saling peduli. Anak-anak tahu bahwa orang tuanya peduli, menghargai, senang dengan keberadaan anaknya. Orang tua senang mengajar anak-anaknya, bukan terpaksa. Ada orang tua sangat baik dengan anak-anaknya, bahkan memanjakan anak-anak, tapi dia tidak mau mengajarkan disiplin pada anak-anaknya. Orang tua seperti ini sebenarnya membenci anak-anaknya dan membiarkan anaknya tumbuh dengan tingkah laku yang buruk. Marilah kita menggunakan tongkat dan mendidik anak-anak sebagai tanda kita mengasihi anak-anak kita, dan anak-anak tidak melupakan ajaran orang tua dan melaksanakan perintah orang tua yang berkaitan dengan kebenaran Tuhan. Seperti ungkapan PKJ 283. Wahai anakku, janganlah kau lupakan ajaranku, dan biarkanlah hatimu mengamalkan perintahku. Panjang umurmu juga lanjut usia, damai sejahtera ditambahkan pada
Anakku, janganlah kau lupakan ajaranku, dan biarkanlah hatimu mengamalkan perintahku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami sebagai orang tua untuk mengasihi anak-anak kami dengan menggunakan tongkat didikan, disiplin yang positif dan ketat, agar menjadikan warisan yang baik bagi anak-anak kami. Mampukan anak-anak untuk menerima tongkat didikan yang diberikan dalam kasih dan penuh hikmat, dan mereka tidak melupakan ajaran orang tua tentang kebenaran Tuhan. Berilah damai sejahtera dan bahagia bagi keluarga kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.